warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pembelajaran pada kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-5. Belajar seru dengan semangat baru. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Halo semuanya, masih ingat kan dengan Edo? Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Edo bergumam. Ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Masih ingat kan pembelajaran 1 dan 2? Tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu kan? Kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Siput merupakan hewan avertebrata, tidak punya tulang belakang. Itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut. Nah, ini tabelnya, silahkan diamati. Kalian sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk. Lalu, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, kelinci dan buaya termasuk vertebrata. Sedangkan untuk siput dan nyamuk, avertebrata atau dengan istilah invertebrata. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata, 1. Biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak. Ayo, simak tabel hewan avertebrata berikut ini. Nah, ada belalang, cacing, dan juga ubur-ubur. Agar lebih paham, simak peta konsep berikut ini. Hewan avertebrata ada yang bergerak menggunakan kaki dan sayap. Contohnya belalang, kupu-kupu, dan semut. Yang bergerak menggunakan perut, contohnya siput, cacing, dan lintah. Dan yang bergerak menggunakan tentakel, contohnya ubur-ubur, cumi-cumi, dan sotong. Tugas 1, membuat model sederhana hewan avertebrata. Bahan yang digunakan adalah plastisin. Yang pertama, buat bentuk memanjang yang akan digunakan sebagai cangkang. Kemudian, gulung plastisin yang sudah dibentuk seperti yang tampak pada gambar ya. Lalu, buat perut siput dengan plastisin yang berbeda warna. Selanjutnya, buat kepala siput.
Caranya membentuk bulatan kecil lalu ditempelkan di ujung perut plastisin. Nah, tempelkan cangkang siput tadi dengan perut siput. Kemudian kalian buat mata siput dan antenanya juga ya. Tempelkan mata dan antena pada kepala siput. Tara, siputnya sudah jadi. Sekarang, ayo kita membaca teks cerita pada halaman 44. Tentukan ide pokok setiap paragrafnya. Siput bukan hewan lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Coba sekarang kalian tentukan ide pokok yang terdapat pada paragraf 1 ini. Ya, betul sekali. Sekarang anak-anak perhatikan, pada kalimat yang pertama terdapat kata lamban dan menjijikkan. Di kalimat kedua juga terdapat kata lamban dan menjijikkan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pada kalimat yang kedua dan ketiga ini merupakan kalimat penjelas. Kalimat utama atau ide pokok pada paragraf 1 ini yaitu siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Sekarang kita lanjut pada paragraf yang kedua. Coba anak-anak simak ya. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, coba sekarang tentukan ide pokok pada paragraf yang kedua ini. Iya, betul sekali. Kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama juga. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Karena pada kalimat yang kedua menjelaskan tentang kata-kata ini. Selanjutnya adalah paragraf yang ketiga. Coba kalian amati lagi ya. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Kalimat utama pada paragraf yang ketiga ini juga terdapat pada kalimat yang pertama. Selanjutnya, paragraf yang keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Paragraf keempat ini, ide pokoknya juga terletak pada awal kalimat,
yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Selanjutnya paragraf kelima. Anak-anak coba pada paragraf yang kelima ini, anak-anak tentukan sendiri ya ide pokoknya. Nah, setelah kalian menemukan jawabannya, kalian bisa mencocokkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Pada paragraf yang keenam atau yang terakhir, anak-anak menentukan sendiri lagi ya untuk mencari ide pokoknya. Setelah membaca teks tentang siput, Edo menjadi tertarik untuk menggambar sebuah gambar ilustrasi. Nah, seperti ini nih anak-anak gambar ilustrasinya Edo. Edo menggunakan corak kartun sehingga gambarnya tampak lucu. Nah, apa itu corak gambar ilustrasi? 1. Realis. Gambar dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, kapal dilanda badai oleh Raden Saleh. Kedua adalah karikatur, gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Berikut ini adalah contohnya. Dan yang ketiga adalah kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, ini adalah contoh dari kartun. Yang keempat atau yang terakhir, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya berikut ini. Anak-anak, demikian materi pembelajaran 5 dari Bu Dani. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.